Ina, dari Dr. Ina Rangkuti ya, dari Pekanbaru. Saya mau berbagi pengalaman ya. Saya sudah konsumsi Transfactor ini sejak 2 bulan yang lalu ya. Saya minum Transfactor ini ya, konsumsi Transfactor disarankan oleh abang saya, upline saya juga sekaligus ya, Pak Safri Rangkuti ya. Mungkin beliau melihat saya setiap hari saya pergi harus keluar rumah ya untuk bekerja pagi sampai sore ya. Kebetulan saya bekerja di 2 rumah sakit ya. Jadi beliau menyarankan coba juga saya untuk konsumsi Transfactor untuk menjaga imunitas tubuh saya begitu ya. Jadi ya karena abang ya dia khawatir sama saya. Akhirnya saya memutuskan untuk meminum Transfactor bersama keluarga ya, suami saya, anak-anak saya semuanya ikut minum ya. Jadi saya, suami dan anak saya yang paling besar kita minumnya waktu itu baru yang TFA ya, TFA dan Fitmin ya, itu 2 kali 1 ya. Terus sedangkan untuk anak saya yang umur 5 tahun dan 1,5 tahun saya kasih yang chewable 2 kali sehari ya. Terus saya ya ini sih ya saya harus yakin dengan apa yang saya minum gitu. Tapi tetap juga saya cari-cari informasi ya di ruangan kantor. Saya tanya kepada teman-teman apakah mereka ada yang sudah tahu yang namanya produk Transfactor ya. Wah ternyata ya saya yang ketinggalan. Teman-teman saya ternyata semua sudah pernah konsumsi Transfactor ya. Jadi sudah ada yang minum Transfactor yang advance ya, yang plus, yang Belvi gitu ya. Masing-masing dengan masalahnya masing-masing ternyata sudah teratasi dengan Transfactor. Jadi ada yang polip endometrium hilang dengan Belvi-nya ya, dengan TF-nya juga gitu ya. Ada yang alergi ya, alergi wajahnya karena pakai kosmetik baru ya. Nah, itu dengan Transfactor juga langsung hilang katanya. Terus ada juga yang program anak kedua sih ya, mungkin anaknya yang pertama sudah besar tapi dia tidak kunjung hamil, dia pakai Belvi belum habis katanya 1 botol dia sudah hamil gitu ya. Terus kemudian ada juga yang untuk diet dan tubuh. Dengan di situ saya semakin yakin Transfactor ini memang bagus gitu ya. Jadi saya lanjut gitu ya. Nah tapi ya namanya kita ikhtiar ya usaha gitu. Nah pada tanggal 2 September ya saya dapat info ya, dapat kabar kalau salah seorang teman saya itu ada yang positif ya, terkonfirmasi COVID-19. Sementara saya ada kontak erat dengan dia beberapa hari sebelumnya gitu ya. Kontak erat ini berarti saya berada dalam satu ruangan dengan beliau ya. Itu ada jarak yang dekat dan waktunya itu lebih dari 15 menit. Memang waktu itu kita lagi ada rapat begitu ya. Gitu ya. Jadi akhirnya kita yang kena tracking beberapa orang itu semuanya langsung di swab hari itu gitu ya. Setelah tahu saya kena tracking tentu saya ya tetap pulang ke rumah ya, karena saya merasa memang ada rasa gejala saya itu waktu itu pegel-pegel gitu. Jadi badan saya ini sakit-sakit, capek-capek gitu. Terus kemudian saya seperti kedinginan, meriang gitu. Tapi suhu saya normal begitu. Jadi saya tetap pulang ke rumah, tapi saya sudah pakai masker saja ya. Saya nggak berani buka masker. Apalagi saya ada anak kecil yang masih ASI begitu ya. Tapi tetap anak saya ya tetap saya ASI gitu ya. Waktu itu ya saya bismillah aja gitu ya. Nah besoknya akhirnya saya dapat kabar hasil swab saya ternyata terkonfirmasi positif gitu ya. Waduh saya langsung merinding, ini juga saya merinding kalau diingat lagi ya. Aduh lemes ya, rasanya sedih. Aduh gimana ya saya ini gitu ya. Ya sempat juga seperti ya sama dengan dokter Ani ya, kepikiran apa saya akan meninggal begitu ya. Jadi waktu itu ya bingung sekali rasanya. Saya rasanya kalau harus diisolasi di rumah sakit saya juga takut, walaupun saya kerja di rumah sakit ya. Saya bingung. Akhirnya satu malam saya masih tidur di rumah ya. Saya sudah isolasi di kamar, tapi
saya nggak nyaman gitu ya. Dan saya nggak nyaman semalaman itu, saya susah tidur. Besoknya juga teman-teman saya kontak-kontak saya ya, nanya kabar saya. Terus mereka juga sepertinya sangat menginginkan saya untuk diisolasi di rumah sakit saja supaya saya dapat pemeriksaan lebih lanjut, saya terpantau begitu. Dan ternyata saya dikabari kalau ternyata CT saya itu 22 begitu. Jadi wah itu tinggi sekali gitu, itu infeksius sekali. Semakinlah saya khawatir dengan keluarga saya di rumah begitu. Akhirnya saya diskusi dengan suami dan abang saya ya, Pak Safri Ramputi gimana ya gitu, bagusnya. Akhirnya kita ambil keputusan saya diisolasi di rumah sakit gitu. Nah jadi selama di rumah sakit saya ya diperiksa semuanya ya, terus alhamdulillah semua hasil pemeriksaan darah, analisa gas darah, ronsen ya lumayan bagus ya, tidak ada kelainan yang terlalu serius. Terus saya sharing lagi dengan abang saya Pak Safrian Putih, ini gimana ya saya for life-nya. Beliau menyarankan di ini coba for life-nya di itu apa transfektor ya, saya minum transfektor yang advance, coba transfektornya dinaikin lagi dosisnya. Kalau kemarin saya cuma 2 kali 1, coba dia dinaikin jadi 3 kali 3 atau kalau bisa sih 3 kali 5 begitu. Nah saya ini kan masih ragu ya gitu, aduh kok banyak ya, aduh nggak kebanyakan gitu ya. Jadi saya masih ragu-ragu, akhirnya saya putuskan minum 3 kali 2 aja dulu gitu ya. Jadi saya minumnya hanya 3 kali 2, vitaminnya tetap saya minum juga ya. Jadi cek swab selama di isolasi itu setiap 3 hari gitu ya. Swab pertama akhirnya keluar ya. Saya tingkatkan ya, kalau biasanya saya 2 kali sehari, ini jadi 3 kali 2. Swab pertama ketika diisolasi ya, itu keluar masih positif ya, masih sedih, tapi CT-nya langsung meningkat jadi 27 ya. Ya tapi itu masih infeksius ya. Ya saya harus ambil semangat lagi, saya masih lanjut dengan TF saya yang 3 kali 2 dan ya dengan yang lainnya, pokoknya saya ikhtiar apapun yang disarankan saya usahakan gitu ya. Jadi swab yang berikutnya ternyata juga naiknya tidak terlalu signifikan ya. Jadi masih positif dan hanya ke 29. Sementara cut off-nya itu 36. Aduh masih jauh sekali begitu ya. Jadi saya aduh bagaimana ya, akhirnya sharing lagi dengan abang saya Pak Safri Ramputi ya, beliau dicoba jangan takut, kata dia jangan ragu, harus yakin. Akhirnya saya dan beliau juga mengirim Riovida untuk saya ya, dia sarankan coba ini ditambah Riovida lagi 3 kali 1 begitu ya. Jadi saya coba ikhtiar lagi ya, saya beranikan saya makan 3 kali 5 dan Riovidanya 3 kali 1 ya. Saya berharap sekali semoga swab saya segera negatif karena saya merasa kondisi klinis saya sudah merasa enak, badan saya sudah enak, saya sudah baik-baik saja begitu. Tapi ya namanya di ruang isolasi ya, kita banyak dapat kabar, ternyata tetangga-tetangga kamar saya itu ada yang sampai 6 kali swab itu masih positif begitu. Aduh, saya nggak mau dong seperti ini, saya pengen pulang, saya pengen di rumah, saya pengen sama keluarga saya begitu ya. Akhirnya saya beranikan makannya 3 kali 5, terus kemudian ditambah Riovida lagi 3 kali 1 ya, 3 kali yang ya. Terus swab berikutnya itu langsung jadi 35 ya, jadi 1 poin lagi hampir negatif begitu. Jadi saya tambah semangat, saya tambah yakin ya, saya teruskan ya dosis seperti itu, dan swab berikutnya itu saya dinyatakan negatif ya, dan ternyata pun yang saya negatif ini ternyata regennya itu berbeda. Kalau yang kemarin cut off-nya itu yang 36, ini yang cut off-nya 40, berarti saya lebih dari 40 gitu ya. Jadi saya langsung dikata negatif dan saya boleh pulang, dan itu saya senang sekali ya. Saya langsung telepon suami saya jemput saya mau pulang, saya bilang begitu. Terus jadi begitu ya pengalaman saya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih harus beraktivitas keluar rumah ya, masih harus keluar ya, itu saya sarankan jangan ragu untuk jadikan transfektor untuk salah satu ikhtiar kita untuk menjaga imunitas tubuh. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang isolasi ya, baik isolasi mandiri di rumah ataupun isolasi di rumah sakit ya, jangan ragu juga untuk jadikan transfektor sebagai salah satu ikhtiar kita untuk menghilangkan virus COVID, membuat swab kita jadi negatif begitu.